ngingu tuyul itu apakah nggak bahaya? Karena kan mereka hanyalah kayak bocah kecil saja. Jangan salah, tuyul itu juga adalah makhluk yang ganas, makhluk yang haus pada jiwa manusia. Ketika Anda sudah buat perjanjian dengan tuyul, maka Anda itu sudah menyerahkan jiwa Anda kepada si tuyul. Nantinya Anda akan kayaknya duitnya banyak banget. Nanti itu Anda akan jadi merasa kayaknya senang-senang terus. Tapi itu hanyalah beberapa tahun saja. Biasanya hanya maksimal 5 tahun ataupun 7 tahun. Nantinya akan berbalik, semuanya akan menyusut tanpa Anda bisa kendalikan. Kesehatannya menurun. Kesehatan jiwa Anda juga akan goyah. Nantinya lama-lama Anda bisa sakit parah, bisa juga sampai meninggal. Itulah kalau Anda pakai jasa pesugihan tuyul. Walaupun itu kayaknya hanya sederhana, makhluknya lucu, imut-imut, padahal enggak. Tuyul itu wujudnya itu benarnya menyeramkan. Besok-besok mungkin akan saya buatkan wujud tuyul yang secara realnya seperti apa sih tuyul. Apakah duit Anda sering hilang tanpa ada tanda-tanda siapa yang mengambilnya? Apakah itu adalah ulah dari tuyul ataukah itu ulah dari manusia? Apakah Anda kepengen tahu jawabannya? Serta apakah Anda kepengen tahu ciri-ciri ketika duit itu hilang karena diambil tuyul atau diambil manusia? Ikutilah video ini sampai selesai dan jangan lupa nanti berkomentar di kolom komentar tentunya. Tuyul itu apa sih? Tuyul itu adalah sosok makhluk pesugihan. Wujudnya kayak apa? Wujudnya kayak anak kecil, tapi itu wajahnya biasanya sudah bukan wajah anak-anak lagi, tapi itu tetap biasanya tanpa rambut. Mereka itu gundul, tanpa baju, hanya pakai celana saja. Pesugihan tuyul itu mungkin kayaknya terlihat pesugihan yang sepele, karena tuyul itu enggak bisa mengambil duit yang banyak acak dari satu orang saja. Ciri-cirinya uang, duit hilang karena diambil tuyul. Nomor satu ya itu tadi, duitnya itu akan hilang tapi hanya satu lembar saja, nominalnya ya hanya itu saja, enggak bisa lebih, serta itu enggak bisa acak, enggak bisa ngambil senilai 75.000, 100 berapa ribu, itu enggak bisa. Biasanya tuyul itu hanya akan mengambil nominal yang sudah ditetapkan ketika mereka buat perjanjian dengan manusia. Misalkan ya itu tadi, misalkan hanya mengambil nominal 100.000, ya udah 100.000 terus yang diambil dari satu orang ataupun satu rumah. Itu yang nomor satu. Terusnya yang nomor dua itu adalah tuyul itu enggak akan meninggalkan bekas tempat yang acak-acakan ketika yang ngambil duit. Ngambilnya itu secara gaib, walaupun itu duitnya ada dalam celengan,
tabungan ataupun di staples. Tetap saja duitnya bisa hilang hanya satu lembar, satu nominal. Jadi itu duitnya lainnya itu tetap bersih, tetap enggak akan berubah posisinya juga. Itu yang nomor 2. Terusnya yang nomor 3 adalah Anda itu hanya hidup sendirian ataupun duitnya itu ada dalam sebuah tempat yang sangat rahasia, hanya Anda yang tahu, lainnya nggak ada yang tahu, tapi duitnya tetap hilang dengan ciri-ciri yang tadi. Duitnya hanya hilang satu lembar saja dengan satu nominal yang sama. Selanjutnya itu adalah duitnya itu hilang karena diambil oleh manusia ataupun makhluk lain. Yang nomor 1 adalah nominalnya itu secara acak, enggak pasti, kadang-kadang 100.000, kadang-kadang 250.000, kadang-kadang hanya 50.000. Jadi duitnya hilangnya secara acak, enggak bisa Anda terka berapa-berapa yang hilang. Seperti itu yang nomor 1. Terusnya yang nomor 2 itu adalah benda-benda di situ sekitarnya duit juga akan bergeser. Terus yang nomor 3, jamnya itu secara acak. Waktunya itu adalah biasanya ketika Anda sedang pergi dari rumah. Biasanya waktunya akan seperti itu. Tuyul itu akan tetap bisa mengambil uang dari Anda walaupun Anda ada dalam rumah, karena Anda nggak bisa melihatnya. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, nantinya itu akan ada yang ngomongin, nebar isu masalah duitnya hilang karena diambil tuyul. Seperti itu. Untuk mengatasi agar kita aman dari gangguan tuyul, yang nomor 1, duitnya itu diikat pakai benang warna putih, ikat 7 kali putaran, diikat biasa. Itu yang nomor 1. Terusnya yang nomor 2, duitnya itu ditutup pakai daun jati kering. Daun terus duit, baru daun lagi, ditutup, disimpan di situ. Terusnya yang nomor 3 adalah duitnya dihitung dulu sebelum Anda simpan. Dihitung ataupun dicatat, baru Anda simpan dalam lemari tempat penyimpanan uang Anda. Serta itu jangan lupa biasakan Anda untuk berdoa, serta biasakan bersedekah, membantu sesama yang kesusahan. Itulah tadi cara mengatasi kalau itu duitnya diambil oleh tuyul. Pasanglah CCTV di tempat Anda menyimpan uang. Ruangannya kasih CCTV menghadap ke lemari penyimpanan uang Anda. Itu tentu juga lebih bagus lagi.